Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang wujud pembangunan yang ada di Sumatera Utara, tentunya tidak terlepas daripada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan juga musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Dan bagaimana kemudian realisasi yang ada saat ini menurut daripada politikus dan juga nanti yang mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita akan bahas hal ini dalam ruang publik ya, berkaitan dengan seperti yang kita ketahui bersama Pak, bahwasanya pada tanggal 15 April 2023 nanti Sumatera Utara akan berulang tahun ke-75 tahun. Dan untuk itu pada ruang publik kali ini pemirsa kami angkat topiknya Sumatera Utara maju, unggul dan terhormat untuk sumut bermartabat. Dan kita telah undang narasumber yang berkompeten untuk membicarakan hal ini dan sudah hadir bersama kita ada Ibu Dr. Insinyur Hajah R. Sabrina MSI selaku akademisi. Selamat sore Ibu, apa kabar Ibu? Selamat sore, alhamdulillah saya sehat. Dan kemudian kita juga telah mengundang Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propsu Bapak Basarin Yunus Tanjung, namun masih dalam perjalanan. Kita berharap nanti supaya cepat datang kemari supaya kita bisa perbincangkan topik yang kita angkat pada ruang publik kali ini. Dan pemirsa, kami juga memberikan waktu untuk Anda memberikan saran dan sumbangsi atau masukan terkait dengan topik yang kita angkat melalui line telepon yang kami sediakan di nomor 081161600386. Sekali lagi 081161600386. Saya ke Bu Sabrina dulu nih. Bu Sabrina, kalau kita bicara tentang RPJMD yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan musrenbang setiap tahunnya, realisasi pembangunannya apakah ini memang sudah benar-benar sesuai dengan ditargetkan atau seperti apa? Terima kasih ya. Sebenarnya secara akademisi itu memang kami memantau juga. Kalau dulu mungkin secara birokrat pasti harus tahu ya, harus tahu sampai sejauh mana. Karena kami sudah 2 tahun ini menjadi akademisi, tapi kami hanya memantau. Kalau dari hasil pemantauan kami selama ini dan juga pengalaman kami selama jadi praktisi atau birokrat, itu beberapa langkah untuk pencapaian daripada RPJMD itu sudah dapat direalisasikan. Namun pada pertengahan daripada RPJMD kita 2019-2023 kita tahu bahwa kita ada pandemi COVID. Nah pada saat itu tentu saja beberapa indikator-indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu nampak menurun. Karena memang ekonomi juga turun, daya beli masyarakat turun, kesehatan menurun. Dan begitu juga APBD yang biasanya kita lakukan yang tadi berdasar musrenbang untuk pembangunan-pembangunan yang dilihat dari terjemahan dari RPJMD tadi, itu juga dialihkan sebagian besar itu untuk bagaimana kita menanggulangi masalah COVID. Jadi oleh karena itu target-target yang tadi itu akhirnya dilakukanlah penyesuaian karena masalah terjadinya pandemi tadi. Jadi memang itu dimungkinkan secara hukum bahwa di pertengahan daripada suatu RPJMD itu dimungkinkan untuk satu menilai kembali atau mengevaluasi apakah ini memungkinkan untuk bisa dicapai apa tidak. Baik. Jadi kayaknya sudah bisa tercapai beberapa hal karena sudah ada juga penyesuaian terhadap target-target. Baik. Bu Sabrina, sebelum saya ajukan pertanyaan kedua, saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa bahwasanya dialog ruang publik ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dan saya ke Bu Sabrina lagi. Bu Sabrina, kalau kita bicara tentang pemerataan pembangunan, apakah musrenbang ini tujuannya untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara? Ya, begini. Kalau kita melakukan suatu pembangunan, apalagi kita sudah menyiapkannya dalam RPJMD, tentu yang disebutkan pertumbuhan dan permerataan itu sudah merupakan suatu keharusan yang dirancang di dalam RPJMD tersebut. Jadi kalau kita musrenbang itu untuk setiap tahunnya RKPD-nya akan dibuat, ya akhirnya nanti menjadi APBD, tentu saja itu diarahkan untuk bagaimana adanya pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Nanti juga akan dilihat beberapa prioritas-prioritas di mana itu merupakan potensi ekonomi daerah kita.
Itu yang akan disesuaikan juga lagi nanti. Sehingga pemerataan itu berkaitan juga dengan pengembangan potensi ekonomi. Oke, kalau kita bicara tentang anugerah-anugerah yang diperoleh oleh kabupaten kota di Sumatera Utara, ini juga menjadi sorotan pemerintah provinsi, sorotan Gubernur Sumatera Utara, di mana mengharapkan kepada kabupaten kota yang belum mendapat penghargaan WTP misalnya. Ini bagaimana kemudian sorotan akademisi? Baik, sebenarnya itu kan adalah target kita ya, karena kinerja daripada keuangan itu dilihat juga dari apakah kita sudah mencapai taraf WTP apa tidak. Jadi kalau Sumatera Utara itu sudah 8 tahun berturut-turut WTP ya. Jadi bagaimana kalau kabupaten kota juga sebenarnya sudah banyak yang WTP. Tapi masih ada beberapa kabupaten kota. Dan ini sudah kita juga didorong oleh pemerintah provinsi. Walaupun saya udah di luar, sejak masih saya di dalam, sampai sekarang kami memonitor bahwa pemerintah provinsi itu mendorong dan membantu pemerintah kabupaten kota apa-apa saja yang mereka misalnya kesulitan di dalam hal pencapaian WTP tadi. Karena juga kadang-kadang WTP ini ada juga berkaitan dengan masalah bagaimana mengadministrasikan tidak hanya keuangan, tapi juga aset. Jadi tertib administrasi keuangan dan aset ini juga menjadi satu hal yang menyebabkan kita bisa WTP atau tidak. Gitu. Selama ini kendalanya apakah di sana, Bu? Ada banyak tertib yang di sana. Administrasinya sajakah atau mungkin ada aspek lain yang membuat sehingga ada sejumlah kabupaten kota yang belum mendapatkan anugerah WTP misalnya begitu, penghargaan WTP? Sebenarnya kalau kita WTP-nya itu lebih cenderung kepada administrasinya. Tapi kalau soal bagaimana nanti administrasi keuangan itu direalisasikan, apakah ada penyalahgunaan, itu pada hal yang berbeda. Tetapi di dalam WTP-nya nanti akan kita melihat bagaimana pengadministrasian itu secara tertib apa tidak, sesuai prosedur apa tidak, sesuai peraturan apa tidak. Gitu. Kalaulah kita katakan Bu Sabrina, dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah kita, dari 33 kabupaten kota nanti mendapatkan penghargaan WTP, dampaknya apa sih sebenarnya itu? Kalau begitu, dampak positifnya ya, yang pertama tentu saja tata kelola pemerintahan kita itu tentu lebih baik. Karena dasar utama tata kelola juga di pemerintahan ini yang paling urgen juga tata kelola keuangan, tata kelola program, tata kelola pelaporan, tata kelola aset-aset itu semua. Jadi kalau ini sudah tertib, sudah bagus, tentu kita berharap bahwa kemajuan-kemajuan yang akan dicapai berikutnya itu akan lebih teratur lagi dan mungkin penganggaran-penganggaran juga akan lebih terarah kepada prioritas-prioritas yang sudah disebutkan di dalam RPJMD masing-masing. Baik, Bu Sabrina, untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat ini kan memang butuh perjuangan keras begitu ya. Kenapa dampaknya ini kan bagaimana mensejahterakan masyarakat begitu ya. Supaya masyarakat sejahtera, kemudian pengangguran berkurang begitu ya. Ini apa sebenarnya yang harus dilakukan? Pemerintah itu bagaimana seharusnya? Sebenarnya saya pikir pemerintah sudah on the track ya. On the track begitu. Kenapa? Karena untuk satu kesejahteraan itu yang pertama, itu tidak mungkin di satu sisi saja. Apakah pendidikan? Apakah ekonomi, apakah kesehatan misalnya. Minimal saja dari indeks pembangunan manusia itu sudah Human Development Index itu aja dari 3 sisi itu aja sudah harus dilihat. Jadi kalau kita mau melihat satu kesejahteraan manusia, coba juga dilihat dari situ. Jadi kalau misalnya hanya kita berpikir pendidikan saja, ya gimana dong kesehatan, gimana dong ekonomi. Jadi ini harus secara simultan berjalan bersama-sama. Tentu saja ini ada kaitannya antara pendidikan dengan kesehatan, antara kesehatan dengan ekonomi, dan sebaliknya. Itu pasti ada kaitannya gitu. Orang sakit gimana mau bekerja gitu. Kalau nggak bekerja nggak dapat uang gitu ya, ekonominya. Orang kurang pendidikan tentu saja untuk mendapatkan satu ekonomi yang lebih baik tentu lebih tidak mampu ya, karena mungkin pendidikan itu juga sangat berkaitan dengan kemampuan kita di dalam ekonomi untuk mencari penghidupan yang lebih baik gitu, untuk membayar ongkos kesehatan misalnya. Jadi itu saling berkaitan gitu. Dan itu di pemerintahan sudah dilihat apa saja yang diberikan. Dan kadang-kadang bukan hanya itu, di luar itu misalnya untuk ekonomi, sektor apa yang menjadi misalnya Sumatera Utara, sektor apa yang perlu kita kembangkan. Itu berkaitan lagi bagaimana kita melihat nanti bisa juga itu dari akademisi bisa membantu yang namanya dengan pola location question itu. Ada misalnya diketahui satu daerah itu dia itu sebenarnya punya potensi apa? Potensi ya. Potensi itu artinya yang belum dikembangkan tetapi memungkinkan untuk bisa dikembangkan.
Nah, jadi sehingga kita nanti bisa mendapatkan yang disebut comparative advantage-nya itu dapat. Jadi, untuk itulah pemerintah saya lihat sudah menyusun di dalam RPJMD-nya, baik itu yang sampai 2023 dan ini sekarang yang sedang dirancang untuk ke depannya. Karena ini harus ada transisi, itu ada yang disebut rencana pembangunan daerah, ini mungkin sekitar 2024 sampai 2026. Karena dimungkinkan kalau gubernur terpilih, tentu ini harus ada RPJMD baru. Tapi sebelum itu ada, tak mungkin tidak ada semacam RPJMD atau guidance daripada pemerintah untuk membuat satu perencanaan pembangunan. Kalau saya perhatikan, saya coba dari akademis coba melihat, membaca, itu sudah juga mereka merespon ya hal-hal yang berkaitan dengan apa sih permasalahan kita. Macam tadi apa yang perlu kita lebih prioritaskan. Sehingga di dalam hal ini kalau kita melihat dulu RPJMD 2019-2023, program prioritas itu ada 6, di perubahan RPJMD itu menjadi 8, tapi di RPD atau katakanlah RPJMD transisi ini itu ada 4. 4 itu bukan berarti permasalahan itu menjadi 4 gitu, tetapi dia pengelompokan, pengkategorian. Kalau dulu misalnya kita bicara pendidikan satu prioritas, kesehatan satu prioritas. Kalau di dalam hal ini dia diprioritaskan masuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi nanti ada subnya lagi di situ, ada pendidikan, ada kesehatan, seperti itu. Jadi lebih dibuat pengelompokan yang lebih mengarah kepada nanti inilah prioritas yang harus dikerjakan oleh semua OPD. Bu, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu tidak terlepas juga daripada potensi daerah yang seperti Bu katakan tadi, yang belum dikembangkan. Apakah ini ada kaitannya juga dengan investor? Ya pasti. Kenapa? Investor itu jangan konotasi kita semua dari luar ya. Investor itu bisa juga dari dalam. Jadi setiap modal yang ditanamkan, itu kita sebut investasi. Orang yang menanamnya kita bilang investor. Nah, potensi kita ini yang perlu kita gali, kita kembangkan. Untuk mengembangkan ini tentu memerlukan investasi. Nah, kalau kita mau mengembangkan, ya nggak bisa nggak tanpa investasi gitu. Jadi mau tidak mau investasi dengan pemanfaatan potensi-potensi daerah untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat ataupun bagi perekonomian daerah itu sendiri, itu tentu saja menjadi hal yang mutlak diperlukan. Kalau kita lihat menurut akademisi sendiri, apakah potensi-potensi investor kita itu memang tidak kalah dengan investor luar begitu? Kalau potensi yang kita sebutkan tadi, ya ini sebenarnya kualitas investor kita begitu. Nah, kita bagi dua ya, potensi investasi, potensi investor orangnya berarti ya. Berarti kalau kita melihat ya tergantung kita. Sebenarnya orang-orang di Sumatera Utara ini juga banyak yang mempunyai kemampuan berinvestasi lebih banyak. Tapi kita juga kadang-kadang memerlukan tambahan-tambahan karena ada yang sifatnya sangat besar. Itu kadang-kadang kita lokal tidak cukup, juga harus mempunyai join dengan yang lainnya. Tapi kalau kita mau melakukan kolaborasi, kalau kita kecil-kecil, kenapa tidak kalau kita bersatu? Kan bisa juga besar. Tapi ada memang hal-hal yang sangat besar yang mungkin memerlukan itu suka ada investor yang lebih tinggi lah. Skalanya. Baik, supaya nanti tergugah juga investor-investor yang ada di Sumatera Utara, Bu Sabrina. Kita bicara tentang kalau ada rilis pemerintah, kita menarik juga nih ketika ada rilis pemerintah di mana jumlah angka kemiskinan itu berkurang di Sumatera Utara. Nah, kalau dilihat dari pantauan akademisi, apakah ini sudah sesuai dengan DTKS kita, Bu? Sebenarnya kalau kita lihat angka itu masih kurang dari yang ditargetkan semula. Dan menurut saya memang ada penurunan, tetapi kurang banyak lah turunnya gitu. Tetapi kita juga tahu kenapa hal ini terjadi. Karena itu ada kaitannya juga dengan kemampuan daripada masyarakat itu sendiri gitu. Karena tingkat kemiskinan pun tiba-tiba tuh melompat lagi pada saat kita terkena pandemi COVID. Tingkat kemiskinan itu ini. Kenapa misalnya? Karena banyak orang yang tidak memiliki lagi pekerjaan, karena usaha juga kadang-kadanglah pailit atau menurun. Kemudian masyarakat itu sendiri juga harus mengalokasikan juga sebagian besar pendapatannya bagaimana dia untuk membuat imun daripada dirinya, walaupun pemerintah sudah menyiapkan banyak biaya-biaya untuk menanggulangi kesehatan masyarakat. Nah, kalau kemiskinan itu tadi katakanlah misalnya pada taraf 8 misalnya.
Tahu-tahu kita mau mencapainya itu tadi mau nurunkan sampai 7, naik aja udah 11. Jadi kalau kita turunkan itu pun 9, kelihatannya masih naik gitu. Padahal karena udah turunkan. Tapi pada saat itu terjadi kenaikan gitu, kenaikan kemiskinan gitu, angka kemiskinan. Tapi validasi datanya seperti apa menurut akademisi ini? Sebenarnya itu tadi, kalau misalnya kita kan gini ya, kalau yang validasi data itu semuanya berada pada BPS. BPS, iya. Nah, BPS itu kita sudah yakini bahwa mereka juga orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, kalau mereka membuat itu dengan metodologi yang apa juga. Kadang-kadang memang kita bisa bilang, kenapa datanya beda antara ini begini. Benar. Perbedaan, ini masyarakat ya Bu betul. ya? Okay. Tapi kadang-kadang juga antara instansi dengan BPS ada perbedaan data gitu. Tapi ternyata kalau kita melihat dari sisi akademisi, metodologi dalam membuat data itu, mungkin mereka menggunakan metode yang berbeda. Sehingga hasilnya bisa berbeda. Seperti itu. Atau waktu yang ditentukan untuk pengambilan data, itu berbeda, sehingga datanya bisa berbeda. Karena data ini kan bergerak terus, apakah bergerak naik atau bergerak turun kan gitu. Nah, jadi waktu pun menentukan, metodologi pun menentukan perbedaan tersebut. Kalau kita lihat lagi Bu Sabrina, salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2023 adalah infrastruktur. Bagaimana pula kemudian akademisi melihat ini? Efektifkah kemudian ini untuk menjadikan Sumatera Utara akan lebih maju dan berkembang dan rakyat sejahtera? Baik. Infrastruktur, apapun kita melihat itu adalah satu hal yang juga yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor. Sektor itu mau kita kembangkan tanpa infrastruktur nggak bisa. Jadi ini macamnya dua hal yang harus berjalan seiringan. Seiring ya. Nah, kalau kita mau membangun yang lainnya, infrastruktur kita nggak bagus, bagaimana? Kita mau efisien, katakan saja dalam hal misalnya katakan pertanian, perkebunan gitu, kita mau efisien. Tapi kalau ongkos transportasi juga mahal, ya balik-balik tidak bisa efisien. Kemudian nanti harga jual kita juga kalah bersaing. Benar. Karena infrastruktur kita kurang mendukung. Itu baru kita bicara jalan. Infrastruktur kan bukan hanya jalan. Mungkin kita juga listrik. Nah, bagaimana ketersediaannya? Bagaimana sampai ke tempat-tempat ke desa yang mana diperlukan ini? Bukan di desa itu kan hanya orang untuk penerangan saja. Bagaimana harusnya desa-desa itu tumbuh menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan hanya di kota, tetapi juga di desa-desa. Sehingga tidak terjadi urbanisasi, tapi orang balik kampung untuk membangun daerah-daerah. Ini kan juga menjadi program pemerintah, khususnya Gubernur Sumatera Utara, bagaimana membangun dari desa kemarin itu. Iya. Dia sebut membangun desa menata kota. Membangun desa menata kota begitu. Jadi kalau kota itu perlu penataan. Jadi kalau kota itu kan perlu penataan. Mungkin pertumbuhannya terus dipacu, tetapi yang lebih penting dipacu lagi itu bagaimana desa. Karena ini katakanlah sudah ada pertumbuhan yang lebih tinggi, aktivitas ekonomi juga kita banyak di perkotaan. Jadi akhirnya kita menjadi tidak teratur. Akhirnya bagaimana menata ini kota supaya teratur, tapi bagaimana membangun desa-desa supaya terbangunkan. Sehingga kedua potensi antara kota dan desa itu bisa sama-sama terbangunkan, yang mendatangkan perekonomian yang lebih baik bagi daerah dan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat pun tidak banyak lagi berbondong-bondong ke banyaknya orang itu membuat demand terhadap semua keperluan menjadi bertambah. Kalau demand meningkat, supply-nya tetap, maka harga pun akan tinggi. Maka inflasi akan terjadi. Jadi hal-hal seperti itu kalau memang di desa-desa juga orang tidak terlalu berduyun-duyun ke kota, karena dianggap desa tidak punya sumber mata pencaharian atau sangat sedikit gitu. Sehingga orang pergi ke kota yang dianggap banyak sekali peluang untuk bisa menghasilkan pekerjaan. Nah, tapi itu konsekuensinya. Kebutuhan perumahan, kebutuhan listrik, kebutuhan air, semua kebutuhan itu akan bertambah gitu. Ini yang perlu kita buat. Dan kalau perlu macam ini, bagaimana supaya desa itu menarik? Karena kan kalau ada gula ada semut gitu. Bagaimana menarik? Terutama menarik, kalau menurut saya generasi muda kita, generasi milenial untuk mau, kenapa tidak jadi petani? Harus balik ke kampung gitu ya. Tapi kenapa itu masih enggan dilakukan oleh anak milenial sekarang? Nah, karena apa?
Karena saya juga mempunyai hasil penelitian yang menyebabkan, yang mengapa anak-anak muda itu enggan menjadi petani. Iya. Sementara regenerasi petani kita di daerah Sumatera Utara maupun di Indonesia Sudah berkurang. itu adalah gagal regenerasinya, di mana petani-petani tua banyak, petani muda sedikit. Iya. Nah, kalau ini sudah upgrade nanti gimana dong kita? Emang kita bisa makan komputer? Iya. Bisa makan konten-konten. Kan nggak bisa. Iya. Kita juga perlu pertanian. Nah, sekarang Anak kita mudanya bilang diimpor dong, Bu, katanya. kalau impor itu yang membuat ketahanan nasional. Iya. Lah, jangan kita sepele sama pangan. Satu negara yang ketergantungan pangan terhadap negara lain, posisinya akan sangat lemah. Itulah yang membuat kita tangguh sampai saat ini ya, Bu. Harusnya begitu kita. Jadi kalau kita pulangkan itu bagaimana satu sebenarnya masalah status sosial ekonomi petani yang masih dipandang rendah. Oke. Nah, kenapa status sosial ekonomi petani rendah? Karena umumnya petani dianggap kurang berpendidikan. Oke. Karena orang-orang berpendidikan tidak jadi petani. Iya. Nah, kemudian itu anak petani yang sudah disekolahkan bapaknya sekolah tinggi, malah bapaknya bilang, kamu jangan jadi petani, gitu loh. Jadi prestisnya itu adanya bukan jadi petani gitu. Jadi bagaimana kita memandang petani itu, udah kita kata-katanya klise itu pekerjaan mulia, tapi memang benar. Kalau kita buat pertanian itu menghasilkan nilai yang cukup tinggi, kenapa tidak? Pasti orang datang lagi. Nah, jadi bagaimana pertanian kita ini bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, sehingga menghasilkan pendapatan dari usaha tani yang cukup tinggi. Oke. Sekarang ini kalau untuk sektor pertanian kita di Sumatera Utara, bagaimana pula kemudian intervensi pemerintah untuk menyelamatkan pertanian kita? Konon katanya kan harga pupuk mahal, pupuk subsidi susah ditemukan. Seperti apa pula tanggapan akademisi dalam hal ini? Oke. Jadi seperti itu kembali kepada masyarakat itu sendiri. Jadi jangan pemerintah semata. Kalau kita nggak bersama-sama, ya susah. Buktinya dikasih pupuk subsidi, kenapa dioplos oleh seseorang, oleh katakanlah oknum-oknum di pedagang. Dia mengambil keuntungan dari itu, tapi petani kita menjerit. Padahal mereka lupa. Kalau petani nggak nanam tanaman padi, kita mau makan apa? Yeah. Emang kelapa sawit bisa dimakan? Nggak bisa. Kalau semuanya mau diambil seperti itu, jadi kembali juga mata rantai daripada input produksi itu juga itu harus ikut tersadarkan. Okay. Pemerintah sudah oke, dia bikin misalnya subsidi pupuk, pupuk subsidi. Lah, buktinya pupuk subsidi, petani kenapa susah? Itu kerjaan siapa? Jadi bagaimana lagi pemerintah mau tinggal pengawasan saja sebenarnya. Ya, pengawasan dan penegakan hukum, law enforcement. Yeah. Yang harus tegas terhadap hal itu. Kalau regulasinya sudah ada. Cuman bagaimana kita memang tegas dalam hal menegakkan regulasi tersebut. Okay. Nah, bagaimana para penimbun-penimbun itu misalnya? Kita nggak bisa bilang apa-apa, apakah itu penimbun itu memang menimbun atau katanya memang ini gudang saya belum terdistribusikan, ini mau didistribusikan lah ini. Kan? Jadi kita nggak ngerti, maunya jangan satu pihak aja lah. Baik. Jadi apapun upaya pemerintah, itu kalau cuman pemerintah saja yang berbuat, tidak didukung oleh semua komponen-komponen lainnya, itu ya sama aja. Baik. Gitu. Bu Sabrina, kalau kita mau menjadi salah satu daerah yang swasembada pangan, khususnya swasembada beras, gitu ya. Ini kan tidak terlepas daripada luas areal persawahan yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana kemudian regulasi yang perubahan areal sawah menjadi bangunan dan lain sebagainya. Bahkan ada daerah yang dulunya persawahan karena tidak adanya irigasi sudah tidak dipersawahi lagi. Seperti apa pula tanggapan akademisi dalam hal ini? Sebenarnya regulasinya sudah ada. Balik-balik macam tadi, bagaimana bahkan ada undang-undang perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian pangan. Yeah. Nah, tapi kenapa kita tidak bisa menjalankan itu? Regulasi yang kedua adalah tata ruang. Kenapa boleh dibangun di situ yang bukan peruntukannya? Karena itu memang kita udah buat di tata ruang untuk lahan pertanian. Jangan dikasih izin dong orang mendirikan bangunan. Jangan membuat industri. Kadang-kadang mereka di pinggir jalan itu membuat misalnya perumahan, industri, karena mereka melihat dari sisi lokasi itu
paling efektif untuk bisa menyalurkan apakah input produksi maupun nanti memasarkan produksi. Tapi kalau itu sawah macam kita sepanjang jalan ke apa sana Serge ke Pakam tanah, kan apa langkah bagusnya kalau sawah-sawah itu juga mempunyai akses yang yang ini. Nah, kalau kita kan tidak mau dijadikan apa pula. Dan ada juga kaitannya dengan tadi pertumbuhan penduduk, apakah bukan saja karena kelahiran tapi karena adanya urbanisasi yang menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Dan apalagi nanti ditambah lagi, wah ini bisa menjadi satu bisnis nih membuat perumahan. Nah ini bisa jualan rumah ini. Lebih karena banyak customernya banyak, peminatnya banyak. Jadi inilah saling kait-mengkait semuanya. Jadi kita maunya kalau patuh aja lah kepada peraturan. Yang pertama, kalau sudah dibikin dalam tata ruang jadi ini, jangan diberikan lagi. Dan bagi yang masyarakat pun jangan mintain itu lagi lah. Kan gitu ya. Baik. Oke, semakin menarik ini perbincangan kita dengan Ibu Sabrina terkait dengan Sumatera Utara maju, unggul, dan terhormat untuk sumber bermartabat. Masih banyak hal yang kita akan tanyakan nanti ke Ibu Sabrina yang saat ini menjadi seorang akademisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Ruang Publik dengan topik yang kita angkat, Sumatera Utara maju, unggul, dan terhormat untuk sumut bermartabat. Dan kami sampaikan kembali pemirsa di mana Ruang Publik ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kembali saya ke Bu Sabrina. Bu Sabrina, kalau kita lihat juga rilis dari pemerintah, ini kabar baik juga bagi kita semuanya, di mana peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik di Sumatera Utara. Ini apa yang mempengaruhi, Bu? Yang pertama sebenarnya dasar kita itu sudah cukup baik. Kita juga dari dulu memang pertumbuhan ekonomi kita Sumatera Utara itu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalaupun kita sama-sama anjlok kemarin, kita juga masih berada di atas rata-rata nasional. Jadi basic kita itu sudah cukup bagus. Pondasi kita sudah cukup bagus. Jadi dengan adanya misalnya upaya-upaya ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku-pelaku usaha, itu tentu akan lebih cepat lagi berkembang. Di samping memang Sumatera Utara mempunyai tadi potensi-potensi ekonomi yang juga merupakan hal-hal yang sangat bernilai tinggi ya. Nah, apa yang nggak ada sih di Sumatera Utara ini? Saya selalu mengatakan bahwa Sumatera Utara ini kayak pasar swalayan. Lengkap. Semua ada, lengkap gitu loh. Mau apa ada gitu. Lengkap dia. Jadi kita mau tinggal, saya mau di bidang ini saya berminat di sini saya memiliki kemampuan di sini. Jadi bisa mengambil posisinya masing-masing. Jadi ini salah satu menurut saya adalah satu faktor yang beruntung bagi kita bahwa kita mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan di Sumatera Utara. Salah satu tulang punggung perekonomian kita adalah sektor UMKM. Bu Sabrina melihat bagaimana saat ini keberadaan pelaku UMKM kita, apakah sudah artinya sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah? Dan sudahkah mereka dekat juga dengan perbankan? Karena konon katanya banyak juga yang masih mendapatkan kesulitan terakses dengan perbankan untuk mendapatkan kredit yang rendah bunganya begitu. Jadi sebenarnya itu tadi yang disebutkan, program ada. Hanya di dalam merealisasikan program itu. Kadang-kadang tidak sepenuhnya dikerjakan, komitmen daripada pelaksana juga diperlukan. Komitmennya untuk benar-benar melaksanakan itu. Nah, kenapa? Karena tadi soal bunga rendah, sudah dibuat bunga rendah. Nah, tapi mungkin ada beberapa permasalahan. Ya, itu pun sepanjang perjalanan udah ada perbaikan-perbaikan. Misalnya itu disamakan dengan peminta kredit lainnya. Misalnya harus pakai agunan. Nah, belakangan kan ada hal-hal yang memang dimundurkan. Ada harus sertifikat, sekarang misalnya apakah boleh tidak sertifikat. Atau kalau dia tidak punya, tapi dia punya istilahnya bankable ya, bankable. Secara perbankan dia sebenarnya dapat dia tapi dia nggak punya agunan. Nah, itu harusnya itu juga dan ada sudah, cuman ya jalan di sini belum begitu jalan. Yang namanya penjamin kredit. Nah, jadi itu pemerintah juga. Kalau di beberapa provinsi penjamin kredit ini sudah berdiri. Kita perdanya ingat saya waktu saya masih sudah ada. Tapi mendirikannya itu kan ini seperti kayak bank juga.
Jadi Oke. harus urunan ini Pemda-Pemda se-Sumatera Utara ini untuk mendirikan badan penjamin kredit Oke. tadi. Nah, kalau itu ada, itu akan bisa juga menyambungkan di mana masyarakat tadi yang sudah dia sebenarnya usahanya itu bankable, tetapi kemampuan untuk membuat jaminan dia tidak ada. Nah, inilah masuk yang namanya badan penjamin kredit tadi gitu. Cuman ini memang nampaknya belum jalan juga gitu loh. Tapi apakah kemudian badan penjamin kredit itu juga memang mereka harus hati-hati begitu, Bu Sabrina? Nah, sekarang masalahnya belum berjalan juga. Gimana mau berhati-hati? Oke, Berdirinya aja belum. Oke, kalau kita katakan mungkin badan penjamin kredit belum ada, ya, belum ada. Tapi kan sekarang pemerintah terus menyampaikan ke masyarakat bahwasannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita sudah menggelontorkan uang, menyediakan uang untuk kredit usaha rakyat begitu dengan bunga yang rendah. Tapi kenapa ini masih susah? Mungkin apa faktor-faktor yang mungkin bisa mendekatkan masyarakat ke bank itu sehingga masyarakat tidak lagi berkutik dengan yang namanya rentenir, yang membuat mereka akan bangkrut begitu. Oke. Jadi ada beberapa hal ya disebutkan di sana ya. Kita juga bisa melihat misalnya tadi kalau kenapa ada kemudahan di rentenir tanpa ada jaminan dia bisa nggak dapat. Malam ini saya datang tiba-tiba pun tengah malam saya perlu bisa dapat. Tapi ya kadang-kadang nggak pikir lagi lah apakah itu mahal apa tidak bunganya kan seperti itu ya. Tapi kemudahan itu juga merupakan suatu harusnya memang kita sebagai aparat itu melihat kenapa sih bedanya apa dengan kita. Rentenir bisa 10%. Kenapa kita hanya 6% aja? Bahkan saya pikir lebih dari 10%. Kadang-kadang 10% per hari loh. Benar. Karena jualan dia pajak gitu, sayur-sayuran apa segala macam gitu kan. Utang 100.000 itu cuman langsung ditarik itu 90.000 dikasih nanti sore ditarik lagi. Kenapa mereka bisa? Nah, bagaimanakah? Apakah begitu tingginya komitmen daripada pegawai-pegawai bank kita untuk mau melakukan hal itu? Apakah mereka sudah masih terlena dengan saya kan mendapat gaji, tugas saya sudah sampai sini sudah. Apakah seperti itu? Itu perlu dievaluasi juga. Ya, itu pun perlu dievaluasi. Nah, kalau kita pemerintah sudah memberikan fasilitas, pelaksanaannya seperti apa? Nah, cukupkah? Nah, belum lagi kita nanti mau bilang kalau secara pertanian, penyuluh kita macam mana? Dengar nggak lagi sekarang kiprah penyuluh? Kalau dulu kan, wah, sehingga kita bisa swasembada beras. Mana? PPL kan banyak ya sebenarnya ya. Nggak, hampir nggak ada lagi sekarang. Tapi keberadaannya nggak tahu kemana ya. Tidak ada, Pak. Perekrutannya kan banyak dari dulu. Tidak, hampir habis. Perekrutan baru tidak ada. Sementara yang pensiun oke. Padahal itu paling penting ya, Bu Sabrina. Penting. Bagaimana transfer pengetahuan dan keterampilan teknologi dari yang kita tahu perkembangan itu kepada petani kita. Ya petani kita tetap aja nanti tradisional. Bagaimana bisa melawan petani-petani dengan teknologi tinggi. Seperti itu kan. Nah, misalnya juga, kita juga ada, tapi mungkin sedikit. Sekarang kan ada namanya itu kok nanam, itulah nanti supaya jangan milenial ini nggak mau lagi, nanam jangan lagi pakai ke kotor. Sudah ada. Sekarang kan pakai mesin, pakai traktor, pakai ini gitu ya. Jejar tapi mungkin, apa sih? Iya. Untuk planternya, untuk menanam. Untuk harvestingnya pun juga ada. Tapi mungkin jumlahnya tidak seberapa. Apakah itu perlu ditambahkan atau bagaimana gitu? Iya. Nah, balik-balik lagi, apakah masih kita kalau saya ketua kelompok nanti, apakah saya pula duluan? Yang lainnya nantilah gitu. Atau bagaimana? Jadi balik-balik kembali kepada kita, komitmen kita untuk bersama-sama. Jangan mau menang sendiri, mau kaya sendiri. Padahal kita kalau bersama-sama dengan orang lain, ya kita tenang. Cobalah kalau Bapak sendiri orang kaya dikelilingi orang-orang miskin. Gimana hidupnya kan susah. Kan takut aja nanti dicuri nggak rumah saya ini kan gitu ya. Tapi jangan orang miskin lagi. Tapi kalau semuanya sama-sama kaya ya. Kan nggak ada gitu loh. Makanya marilah tumbuh bersama. Baik. Jangan tumbuh sendiri-sendiri. Tapi gitu. saya menarik ini supaya Bu Sabrina nanti dengan teman-teman dari akademisi juga bisa suarakan di mana keberadaan PPL begitu ya. Kalau dulu jangankan di daerah gitu ya, di kecamatan pun ada untuk mengajari bagaimana ibu-ibu memanfaatkan lahan kosong, kemudian memanfaatkan pekarangan rumah untuk bisa membudidaya begitu. Iya. Bahkan nggak usahkan kecamatan, desa pun ada PPL. Dan PPL itu juga terbagi, PPL khusus PPL tanaman pangan, khusus PPL perkebunan, khusus PPL peternakan. Sekarang dia PPL peternakan, dia PPL emang dia mampu, dia ahli di semuanya.
Kemudian waktunya cukup tidak, harus menyuluh kepada peternakan, harus juga menyuluh kepada kehutanan, harus menyuluh. Kurang Jadi efektif sekarang ya, Bu? jadi multifungsi itu penyuluh itu. Harusnya memang sudah spesialisasi supaya terarah kepada, kan masing-masing itu punya tanaman dengan ternak itu kan lain permasalahannya. Beda, iya. Lain tempat tumbuhnya, lain mau makan apa, lain penyakitnya. Apa ya semuanya Kenapa itu. satu orang begitu ya? Kenapa satu orang? Kenapa dia sendiri? Untuk yang banyak. Kalau dulu tengok, keren kali waktu dulu lulusan kami tahun 83, itu menjadi PPL, itu langsung dapat sepeda motor trail. Waduh, udah bisa bergaya nih. Merli cewek istilahnya kan gitu kan. Sekarang dikasih juga Bu sepeda. Sepeda, bukan sepeda motor ya. Kalau dulu pakai sepeda motor, dan ada buku catatan apa yang dia lakukan, kunjungan dan latihan, latihan dan kunjungan, ada demplot. Jadi seperti itu gitu. Bahkan untuk feedback yang namanya kan ada dulu kelompok pencapir, lomba pencapir. Itu sebenarnya kan feedback untuk mengetahui apakah sosialisasi, penyuluhan, pelatihan yang diberikan kepada petani sudah paham tidak dengan cara tadi kalau kita bilang ujian lah itu, tapi caranya kan ini. Siapa tahu ini? Oh, tahu kan gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya juga udah banyak hilang gitu. Tapi kalau memang kita ada kemampuan sekarang, saya pikir kita bergantunglah pada generasi muda kita sekarang. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada pertanian dari anak-anak muda kita. Tapi apanya satu, bahwa pertanian memberikan ekonomi yang cukup memadai bagi kehidupan. Tapi kok kita lihat sebenarnya, kalau kita betul-betul petani cabai, analisis usaha taninya dibuat berapa, petani padi harusnya ini. Tapi kenapa kita panen harga jatuh? Nah sekarang pemerintah bikin peraturan, floor price, selling price, harga terendah. Tapi kalau nggak dijalankan siapa yang buat? Kemarin bilang juga 14.000 minyak makan. Kalau terjadinya di pasar 20.000, mau bilang apa? Terus kita bilang nggak bisa dong, udah diumumkan di TV 14.000, beli aja di TV katanya. Jadi mau bilang apa? Jadi aturan itu siapa yang mau mentaatinya? Jadi pemerintah bikin regulasi, tapi pemerintah mungkin perlu melakukan tindakan penegakan hukum terhadap regulasi-regulasi. Seperti itu. Bu Sabrina, kalau kita bicara lagi, Sumatera Utara ini kan tidak terlepas dengan yang namanya industri, tapi bagaimana pula dengan tingkat pengangguran kita di Sumatera Utara? Konon katanya ini sudah juga bergerak, mulai menurun begitu. Menurut data kemarin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara juga sudah ada penurunan jumlah angka pengangguran kita begitu. Pengangguran memang kalau dilihat dari angka-angka ada penurunan. Cuman kan turunnya kadang 0, sekian. 0 komanya yang turun begitu ya Bu ya. Jadi kalau bisa pula kan bukan 0 komanya. Misalnya 0,3, kenapa nggak 3,0 kan gitu kan. itu kembali ya Bu. Jadi ya itu sebenarnya juga balik-balik ya. Kita ini kondisinya itu tidak bisa kita bicara sederhana yang kita pikirkan. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut sangat banyak. Balik-balik lagi kita bilang. Tenaga kerja berkaitan dengan pendidikan. Berpendidikan pun kalau tidak ada lowongan kerja berkaitan dengan investasi. Nah, investasi berkaitan dengan ada nggak potensi yang mau dikembangkan. Nah, kemudian mau ada potensi kembangkan, ada nggak infrastruktur pendukung untuk itu gitu. Tetapi kita nggak boleh gara-gara itu apatis, aduh kok kayak gitu ya seribut lah. Semua orang juga mengalami hal yang seperti itu gitu. Tapi kita harus optimis aja gitu. Tapi kan tidak terlepas juga salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah Bu Sabrina adalah bagaimana meningkatkan kompetensi melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Apakah anggaran ini besar atau tidak begitu? Atau apakah ini sudah benar-benar tepat sasaran? Nah, makanya kembali kita melihat kemarin ini. Kalau di dalam prioritas yang terakhir yang saya bilang ada 4 itu salah satu itu tenaga kerja itu masuk. UKM, IKM, koperasi itu masuk. Tapi nanti porsinya yang perlu kita lihat. Nah, porsinya itu berapa banyak? Mungkin bisa kita bicara berapa jumlah pengangguran kita. Dan dari sejumlah pengangguran, ya kadang-kadang mohon maaf aja, tak semuanya itu yang memang mau. Dikasih pelatihan pun belum tentu ada yang mau. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Jadi kita mau pun melatih mereka, kalau mereka nggak mau,
nggak nggak bisa ada juga. bisa juga. Seperti itu kadang-kadang ya kita bilang ada orang tinggal mau tenang aja. Atau ada juga iming-imingnya seperti tadi. Memang nggak salah, kaya kok nggak usah kuliah, nggak usah ini, yang jadi konten kreator. Nah, karena kreativitas memang. Iya. Tapi kalau kita semua ikut begitu, gimana dong? Siapa lagi yang kerja Siapa yang kerja ke lagi? sawah? Iya. Siapa yang mau mendukung industri? Siapa yang mendukung pangan-pangan kita? Nah, apakah ini nggak suatu peluang juga? Masalahnya bagaimana, apalagi orang kita sekarang itu pengennya instan gitu. Udah itu ada pula terkenal, top, masuk media, seperti itu kan. Ya kalau petani siapa yang tahu lah. Iya. Tapi jangan berpikir begitu. Sekarang dengan petani-petani milenial yang seperti kita lihat contoh di beberapa petani di Jawa Barat, terutama pertanian yang hortikultura, itu sudah banyak petani muda yang bahkan udah punya rumah mewah, mobil mewah, dan bukan dari orang tua, dari hasil dia sebagai petani. Iya. Kenapa? Dia mengkombinasikan jiwa mudanya, kemampuan teknologi yang dia kuasai, termasuk teknologi digital, itu terhadap pelaksanaan daripada usaha taninya tadi. Jadi pakai teknologi gitu. Oke. Sehingga mereka itu bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak atau lebih cepat dengan harga yang lebih baik. Oke. Misalnya dengan tanaman-tanaman apa namanya sekarang itu yang tidak memakai lagi pestisida, Organik. yang hanya tidak perlu misalnya lahan yang luas, bisa bertingkat dibuat, semua ada teknologi yang bisa digunakan. Menjualnya juga gampang dengan marketplace sekarang, karena mereka juga mampu di situ. Coba kayak macam saya ini kok menjadi petani, nggak mampu saya, petani tradisional lah saya mampu. Tapi kan memang Ibu sudah bisa mempengaruhi anak-anak mahasiswa yang sekarang ini. Respon mereka bagaimana sih, Bu? Kalau kita lihat generasi yang saat ini merespon, berapa tahun kemudiankah nanti bisa terbayang terjadi petani itu akan kaya raya, kaum milenial itu akan kaya raya? Nah, sebenarnya tergantung daripada seberapa banyak orang yang mau mendorong. Karena orang yang tak mau didorong pun kalau bolak-balik didorong, lama-lama terbangun juga kan. Apalagi dilihatkan contoh-contoh bahwa ini bisa menjadi penghidupan yang layak. Dan kan kadang-kadang kita tukar ini juga, wow jadi petani itu keren, seperti itu kan. Jangan pula, jadi status sosial ekonomi ini penting. Sosial aja statusnya penting. Karena kita ini ya begitulah masih. Oke, Bu Sabrina, kita tahu ini nanti tanggal 15 April 2022 Sumatera Utara akan berulang tahun yang ke-75 tahun. Dari usia yang sudah memasuki usia ke-75 tahun ini, apa sih yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat begitu? Sehingga tadi kan Ibu sempat tadi nyelah katanya, jangan terus pemerintah dong itu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini supaya memang bisa sama-sama bekerja dengan pemerintah untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat ini tadi, Bu? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita udah berusia matang ya, kalau orang manusia 75 ini udah malah menurun ya. Tapi kalau mungkin dalam satu generasi, satu bangsa, satu daerah, itu sebenarnya pada puncak yang matang ya. Nah, kematangan ini dong kita gunakan. Jangan hanya berharap kepada orang lain, apakah itu pemerintah atau mungkin siapapun. Bagaimana diri saya untuk bisa saya maju, untuk saya bisa seperti orang-orang yang saya, atau seperti angan-angan saya. Saya yang harus ini, jangan cuma berangan-angan termenung gitu, tetapi kok saya harus begini gitu. Jadi kalau semua masyarakat kita mau bangkit, mau membuat dirinya lebih baik, jadi saya pikir ada dukungan pemerintah itu akan tersambar dengan cepat. Tapi kalau cuman ini kayak bertepuk sebelah tangan lah. Jadi dikasih pun masih begini. Tapi kalau dianya sendiri memang ingin maju, tanpa dukungan orang pun dia pasti akan bergerak. Apalagi nanti dengan dia nampak bergerak ada yang mau mendukung. Jadi seperti itu, kolaborasi lah sebenarnya. Tetapi yang terpenting hidup kita mau jadi sejahtera atau bukan sejahtera, sebenarnya tergantung di tangan kita sendiri. Untuk generasi muda apa pula ini pesan Ibu? Nah, untuk generasi muda tentu saja ya kaliannya nanti yang akan meneruskan negara kita ini. Kaliannya nanti yang akan meneruskan apa yang dikelola di daerah kita ini. Dari sekarang persiapkan dirimu. Yang namanya kompetensi itu tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi ingat kompetensi itu juga adalah sikap diri, sikap. Jadi kompetensi itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap.
untuk mau membuat sesuatu yang berharga, yang nanti sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Baik secara nanti parsial atau perorangan maupun mungkin secara simultan dengan orang-orang lain. Jadi kembali, kalau bisa pertanian adalah suatu hal yang sebenarnya menjanjikan satu nilai ekonomi yang baik. Apabila dikelola dengan teknologi yang baik, yang efisien, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Karena tidak ada yang lebih ini dengan daripada pertanian. Kenapa? Saya ingat Jack Ma. Jack Ma itu rajanya media ya. Dulu dia pernah bilang gini, kamu jangan membuat usaha yang saat ini sedang booming atau berkembang. Tapi buatlah usaha yang kira-kira 30-40 tahun ke depan itu berkembang. Maka itu yang dilakukannya pada 40 tahun yang lalu. Sehingga pada waktu ini berkembang, dia sudah master. Sudah jago di bidang itu. Sudah lebih berpengalaman dari orang lain. Tentu dia menjadi nomor 1. Berarti pas tadi pesan Ibu kepada anak-anak muda bagaimana menjadi petani-petani yang Kenapa petani? Modern begitu Usahakan 40 tahun lagi. Pangan adalah suatu bisnis yang sampai 1000 tahun akan datang pun diperlukan. Iya, siapa? Dan itu dimakan. Mobil saja yang 25 tahun masa pakainya laku, kenapa pula pangan yang tiap hari dikonsumsi? Sebenarnya tingkat marketnya itu kan sangat tinggi. Perputarannya sangat cepat. Tiap hari dikonsumsi. Baik. Bu Sabrina, kalau tadi udah sampai ke masyarakat pesannya, udah sampai juga ke generasi muda. Saat ini bukan berarti mengulik-ngulik pemerintah, tidak. Tapi apa pula pesan kepada pemerintah, Bu, supaya mungkin seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara ini bisa sama-sama kemajuannya, begitu ya. Baik. Apa pula ini masukan Ibu? Kalau untuk pemerintah daerah, kalau menurut saya, perhatikanlah apa yang menjadi kelemahan-kelemahan daripada pembangunan di daerah kita. Pembangunan itu prinsipnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan ada namanya indikator-indikator pembangunan. Nah, kita di indikator mana yang masih lemah? Itulah dinaikkan. Sehingga kita tahu bagaimana kita bisa mendukung rakyat kita untuk bisa maju. Kalau kita lemah di satu indikator, coba itu dijadikan satu prioritas. Nah, kalau itu dibuat, tentu indikator yang lainnya itu bisa tercapai dengan hampir sama. Jadi jangan 1/9, 1/3, memang rata-ratanya 6. Kan lebih baik daripada begitu 6 semua kan lebih baik. Daripada 19, 13. Kan jelek bagus, rata-rata kan? 6 semuanya. Rata 6 semua. Tapi kalau bagus 9 lah semuanya. Untuk menuju 9 semuanya itu, trik apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama selain tadi misalnya bagaimana meningkatkan potensi yang belum naik misalnya begitu, memperbaiki hal-hal yang belum harus diperbaiki. Sebenarnya kuncinya saya ingat kalau pengetahuan para aparat pemerintah ini udah jagonya nih. Nah, komitmen untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jangan hanya yang sekedar pokoknya ini tugas saya kerjakan. Ada kalau di dalam akademisi ada yang disebut namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior. Jadi perilaku yang melebihi daripada yang ditugaskan kepada kita. Bahkan mungkin tugas kita ini kita masih mau membantu kawan, masih mau memberi informasi ke sana kemari, bagaimana supaya satu kumpulan kita ini bisa maju bersama-sama. Jadi OCB ini sebagai satu perilaku di dalam aparatur pemerintah ini harusnya ditingkatkan. Baik. Oke, di usia kita yang ke-75 tahun, bagaimanapun harusnya sikap kita memperingati HUT ini, Bu. Apakah kita hanya bentuk evaluasi atau juga kita butuh euforia? Sumatera Utara sudah 75 tahun dong gitu ya. Kita sudah menjadi salah satu provinsi yang terbaik mungkin ya di Indonesia begitu. Sebenarnya saya pikir euforia itu jangan euforianya, kegembiraan boleh. Gembira kita, tetapi juga harus tahu malu nggak kita kalau kondisi kita seperti ini, kita sudah 75 tahun loh membangun. Masa iya sih seperti ini? Balik-balik tetap. Karena evaluasi itu namanya siklus perencanaan itu dari direncanakan, diorganisasikan, diaktualisasikan, diawasi atau dikontrol kembali menjadi lagi atau dievaluasi kembali lagi menjadi untuk yang akan datang. Jadi kita ini hidup harus terus berputar. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Hajah R. Sabrina MSI
selaku akademisi. Luar biasa sekali pemahamannya tentang Sumatera Utara. Memang tidak salah kita mengundang mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik Ibu, kita berharap nanti dengan apa yang kita perbincangkan ini, harapan kita bagaimana Sumatera Utara ini bisa menjadi unggul, terhormat, dan bermartabat tentunya. Tapi tidak terlepas dengan bagaimana upaya pemerintah dan juga kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Kita berjumpa lagi nanti di episode berikutnya pemirsa. Dan perlu kami sampaikan sebelum kita berpisah, dialog ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore, sampai jumpa.